nggak cari musuh, tapi suka berantem gitu. Hidup itu bertarung. Dan harus bertarung. Harus punya semangat hidup, niat untuk hidup, niat untuk maju, niat untuk berkembang, niat untuk berhasil. Nama Usman Sabtaodang atau yang akrab dipanggil Oso mungkin sudah tak asing lagi. Pria kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat 18 Agustus 1950 ini dikenal sebagai pengusaha sukses. Sejumlah bisnis mulai dari pertambangan, perkebunan, properti, transportasi hingga percetakan. Selain dikenal sebagai pengusaha, sosok Usman Sabtaodang juga dikenal sebagai seorang politisi Indonesia yang memimpin Partai Hanura. Sebelumnya, Oso juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 1999 hingga 2004 dan terpilih kembali sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara dari kelompok DPD RI untuk periode 2014 hingga 2019. Selain aktif di partai politik, Oso juga terlibat dalam berbagai organisasi, yaitu menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI sejak 2010 dan menjadi Ketua Kadin Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 1998 hingga 2004. Lalu bagaimanakah perjalanan anak dari pasangan Odang asal Palopo, Sulawesi Selatan dan juga Asna Hamid asal Solok, Sumatera Barat yang memulai bisnis dari kuli panggul pelabuhan hingga menjadi pengusaha sukses. Yang memulai bisnis dari nol sampai menjadi pengusaha sukses dan juga politisi handal. Langsung saja kita sapa Bapak Usman Sabtaodang alias Pak Oso. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Ini kayaknya semakin sehat dibandingkan saya ketemu tahun-tahun lalu. Gimana Pak kabarnya Pak? Iya. Emang saya sekarang merasa lebih sehat. Makanya bisa pergi kemana-mana begini, terutama dalam tugas partai. Dalam rangka menjelang pemilu ya, yang sebentar lagi dan anggota kader-kader bekerja keras untuk meningkatkan kinerja daripada partai itu sendiri. Pak, ini bisa dilihat Pak, pemandangan kita luar biasa indah, ada perahunya. Yalah, makanya pagi-pagi diajak ke sini nih saya juga seneng nih. Ya. Ini jadi mengingatkan Bapak dengan kampung halaman nggak sih Pak? Iyalah, orang saya tinggalnya di pinggir laut, lahirnya di pinggir laut, ya, dan jarak dari rumah saya ke laut itu hanya 100 meter aja. Kayak beginilah nih, depan gini. Jadi saya rasanya kayak di kampung aja begini. Jadi Dan kembali ke indah kampung. ini. Ya. Kalau dulu masa kecil gimana Pak? Dulu di kampung halaman. Ya masa kecil bagaimana ya, masa kecil tuh indah sekali. Sangat indah tuh pada waktu masa kecil, sedang manja-manjanya kita, sedang lari-lari, sedang apa juga kita makan, ya. Yang nggak boleh dimakan kita makan, kadang-kadang dilarang nggak boleh kita makan juga gitu. Seneng waktu kecil, bebas rasanya. Kalau perjalanan Bapak nih, maksudnya yang bisa nilai-nilai inspiratif kan cukup banyak ya Pak. Mungkin dari awal tadi Bapak katakan sempat tinggal di daerah pesisir, sempat menjadi kuli panggul ya Pak. Itu gimana Pak cerita zaman dulu Pak? Supaya anak-anak muda sekarang punya spirit seperti Bapak. Ya sebetulnya tantangan kehidupan yang susah itu yang membuat kita menjadi petarung. Kalau kita mau betul-betul menginginkan bahwa kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Artinya terutama di dalam ekonomi, kecukupan ekonomi. Kan saya bukan anak orang kaya. Ya, orang yang cukup sangat sederhana sekali. Ya. Jadi saya terus terang saja, hidup itu bertarung dan harus bertarung, harus punya semangat hidup, niat untuk hidup, niat untuk maju, niat untuk berkembang, niat untuk berhasil. Nah, dan dari umur 16 tahun itu saya sudah bertarung gitu, untuk kehidupan. Jadi ya sudah macam-macam, semua pekerjaan sudah saya kerjakan. Dari mulai kuli pikul, dari mulai jual rokok, asongan, dari mulai menjadi distributor rokok,
ya. Berdagang sayur, dari Jakarta ke Kalimantan bawa sayuran, dari Kalimantan ke Jakarta bawa kelapa dengan jahe dulu. Jadi itu udah saya lakukan semuanya. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bisa menikmati juga hasil-hasil saya. Ya, tentunya tidak seperti orang-orang yang sudah maju. Ya seperti beginilah gitu, apa adanya. Lalu Pak, ini kan sosok Pak Oso yang sekarang dan juga dulu salah satunya saya baca adalah seorang petarung kehidupan dan lain-lainnya. Sosok yang menginspirasi yang membuat seorang Pak Oso seperti ini, apakah peran ibu ini cukup besar? Sangat besar. Peran ibu saya besar karena saya umur 8 tahun sudah ditinggali oleh orang tua saya. Jadi saya dibesarkan oleh ibu saya. Dan ibu saya memang luar biasa. Pertama mencintai saya, kedua dia bertanggung jawab tentang kehidupannya, tapi kemampuannya kan terbatas. Pesan apa Pak yang selalu Bapak ingat dari ibu untuk Pak Oso? Ibu saya nggak ada pesan-pesan yang berlebihan ya. Ibu saya sederhana, kau selamat nak katanya, ya satu. Kedua, cari rezeki yang halal. Ketiga, jangan bikin musuh sama orang, jangan cari musuh. Nah, ya namanya juga anak kecil lah, ya sukanya begitu. Tapi akhirnya ibu saya juga dapat mengerti. Ya, kita sering diledek-ledek orang juga nggak suka gitu. Nah, kadang-kadang ngeledek orang suka, gitu kan. Jadi ya bagaimana? Namanya juga anak kecil gitu. Pak, ini Pak Oso kan kalau dilihat lini usahanya juga banyak ya Pak. Sudah semua dicoba pekerjaan dari tadi kuli panggul sampai sekarang properti, transportasi, banyak lah ya Pak. Apa sih yang masih ingin dicapai seorang Pak Oso? Membantu orang lain. Membantu orang lain. Membantu orang lain, lantas mengingatkan semua anak-anak muda, jangan bergantung. Ya, carilah jalan keluar dan menjadilah petarung-petarung. Karena apa? Kalau kita hanya menerima pemberian dari orang tua, hasilnya pasti tidak akan bagus. Apakah ini juga diajarkan ke anak-anak Pak Oso? Oh iya, saya selalu memberikan contoh bukan kepada anak saya saja, kepada anak orang lain juga saya bilang, kamu harus berjuang sendiri. Saya juga dulu nggak berjuang dibantu orang lain. Kenapa? Saya ingatkan itu supaya mereka menjadi petarung semuanya. Gitu. Berarti kan selain jadi pengusaha, apakah anak-anak Bapak ini juga terjun ke dunia politik Pak? Sebenarnya boleh nggak sih sama Bapak? Enggak lah, saya bilang cukuplah saya di politik, anak-anak saya biar di usaha aja lah. Pengusaha aja gitu ya, lebih bagus. Dan bisa berteman. Nah, dunia politik ini pasti ada lawan politik. Nah, saya nggak mau sebetulnya punya lawan politik. Saya mau semua politik itu berkawan sama saya. Maka itu selalu saya bilang, kita harus ingat daerah. Karena kita semuanya ini orang daerah. Jadi di mana Anda dilahirkan, disitulah Anda bangun daerah itu. Jadi bayangin kalau semua anak-anak muda berpikir seperti itu, bayangin kalau dia membangun daerahnya masing-masing, pasti makmur daerah itu. Dan kalau makmur, pasti ada Indonesia makmur. Betul. Jadi itu semangatnya Pak ya? Semangatnya mesti dari situ. Diteruskan ya Kalau Pak? daerah itu kan sederhana, mudah dia mendapatkan, dia mengenal orang, lantas dia dikenal orang juga di daerah, dan dia bisa dipercaya orang di daerah itu karena apa? Orang kenal dengan karakternya, kenal dengan kelakuannya, sehingga orang memberikan kepercayaan. Mungkin nggak gampang mendapatkan kepercayaan itu ya. Jadi Pak Oso lebih suka disebut pengusaha atau politisi Pak? Dua-duanya. Saya pengusaha yang dan politisi. Saya pengusaha yang tidak korupsi, itu yang pertama. Dan menjadi politikus juga tidak akan dan tidak boleh korupsi. Kalau Anda lihat kader-kader Partai Hanura seperti ini di NTT ini, mungkinkah persaingan tidak ketat itu akan cair?
ya otomatis saya harus mendukung juga apa yang diputuskan oleh PDIP. Sempat gagal lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2019 tak menghentikan semangat Ketua Umum Hanura, Usman Sabtaodang, dalam menakodai Partai Hanura. Hal tersebut dibuktikan, kini Partai Hanura berhasil lolos masuk dalam salah satu peserta pemilu 2024. Targetnya perolehan suara di NTT itu kita punya target minimal tiap dapil 1 kursi. Dalam rapat kerja daerah, Oso pun mengajak semua bacalek dan para kader merapatkan barisan untuk bertarung dalam kontestasi pemilu 2024. Lalu bagaimanakah langkah Hanura memenangkan kontestasi pemilu 2024 dan cara Hanura menjaga eksistensi partai? Pesta demokrasi pemilu 2024 kian mendekat. Tentu saja nih, partai politik juga semakin memperkuat ancang-ancangnya. Salah satunya adalah Partai Hanura. Langsung saja saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, atau yang akrab disapa Pak Oso. Pak Oso, apa kabar saat ini? Baik, Partai Hanura selalu baik dan terima kasih Anda sudah bersama-sama kita di acara Rakerda Partai Hanura di NTT, Nusa Tenggara Timur ini. Yang ini hari saya juga nggak menyangka begini besarnya Rakerda dan seluruh DPC membawa masanya, dan ini belum pernah terjadi juga di daerah-daerah lain seperti ini. Ya. Tadi saya melihat antusias masyarakat cukup luar biasa, Luar apalagi biasa. bisa dilihat ini adalah salah satu bentuk apresiasi masyarakat NTT kepada Pak Oso dengan memberikan kain tenun dan juga ini baju Dan khas banyak sekali. Sumba ya Pak ya. Itu hampir setiap daerah memberikan Cenderamata. tanda mata, lantas songket daerah, ya, yang dengan masing-masing daerahnya. Ini luar biasa. Dan saya merasa kagum. Untuk target suara sendiri di Partai Hanura di NTT, ada target tertentu Pak? Kalau target itu saya serahkan kepada Ketua DPD ini, ya, bahwa itu tugasnya untuk memenangkan partai. Tapi dia sudah membuktikan selama ini, ya, Partai Hanura di NTT ini dengan mendapatkan anggota DPR tingkat 1 yang cukup signifikan, gitu. Dan bahkan saya yakin mereka akan meningkat. Loh Pak, Hanura telah mendaftarkan bacaleknya kurang lebih 580 bacalek. Tadi menarik di sini, saya jadi saksi nih banyak bacalek yang diberikan pesan kepada Pak Oso. Seperti apa Pak persiapan dari Partai Hanura sendiri? Sekarang sangat siap dan mereka saling bahu-membahu dari DPC, PAC, DPD sampai ke tingkat nasional DPP, yaitu baik caleg DPRD tingkat 2, tingkat 1 maupun tingkat nasional DPR RI. Itu luar biasa. Khusus juga di NTT ini. Itu luar biasa. Contoh aja lihat tuh begitu. Target suara atau kursi parlemen sendiri Pak dari Partai Hanura di 2024? Itu rahasia partai. Kenapa kita tidak tahu? Kalau kita ceritain nanti kita punya dihitung-hitung orang juga. Berarti masih dirahasiain Pak ya? Iya dong, ya. Oh Pak, ini saya pengen tahu nih Pak, bagaimana Partai Hanura menjaga eksistensinya supaya tidak tenggelam dengan partai banyak yang muncul kan Pak saat ini juga Ya, pemilu. Apa eksistensi? bagaimana itu tergantung kadernya. Kalau Anda lihat kader-kader Partai Hanura seperti ini di NTT ini, mungkinkah persaingan tidak ketat itu akan cair? Ya, akan cair. Artinya cairnya kemana saya nggak tahu. Tapi kan Anda sudah lihat bagaimana Partai Hanura di NTT ini, dia mempunyai prinsip-prinsip bagaimana memenangkan pertandingan dengan tanpa menyakiti orang lain atau partai lain. Berarti intinya untuk kepentingan bangsa begitu ya Pak? Kepentingan bangsa. Menarik Pak, tadi juga membahas mengenai dukungan kepada Pak Ganjar. Apakah sudah menentukan koalisi apa nih Pak? Oh, koalisi saya terus terang saja yang setung Ganjar, karena Ganjar didukung oleh PDIP, ya otomatis saya harus mendukung juga apa yang diputuskan oleh PDIP. Jadi nanti masalah wakil presiden itu tinggal
presiden dengan Ibu Mega lah yang memutuskan. Masa kita-kita ini yang kecil-kecil mau campur-campur gitu. Udahlah itu urusan yang gede ya gede lah. Kita bagian yang kecil-kecil aja. Menarik nih ya Pak. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan bahas di segmen selanjutnya seperti apa pandangan Bapak terhadap Pak Ganjar. Apakah sudah ada spill kira-kira kriteria cawapres? 100 itu ada. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Pengen tahu seperti apa soal pandangan Pak Oso terhadap Ganjar dan juga Pak Jokowi. Orangnya humble, orangnya lucu loh. Tapi makanya dia tegas pada masalah tapi ramah pada caranya. Orangnya sangat, kalau diskusi sangat luar biasa. Tapi kalau pada prinsipnya dia sangat tegas. Inilah teman aku. Dia di Hanura, saya di Golkar. Kami kata saya. Pak Oso tegas, tetapi menyenangkan bagi kami. Ganjar adalah figur yang yang memungkinkan, yang sangat mungkin untuk menjadi seorang presiden. Pak, tadi menarik Pak soal politisi kan Bapak cukup berintegritas gitu ya Pak. Kemarin juga Hanura sudah mendeklar ya Pak mendukung Pak Ganjar ya Pak. Saya jadi penasaran nih Pak, sosok Pak Ganjar di mata Pak Oso ini seperti apa Pak? Yang Bapak kenal? Pak Ganjar itu ya orangnya sebetulnya sederhana. Saya kenal dia udah lama. Saya kenalnya waktu saya masih di fraksi utusan daerah. Ya, dia berapa kali, 2 kali jadi anggota DPR RI. Ya, jadi kita udah lama ketemu. Dan saya suka sifatnya, cara bercandanya, ya. Dia jahil juga orangnya. Kalau bercanda-bercanda suka ngeledek-ledek orang gitu ya. Dan bercandanya cerdas. Dan saya melihat memang dia anak pinter. Ya kan? Umurnya masih muda. Ya. Dan itu bukan pernyataan saya saja. Saya mengenal dia. Dia juga bilang di dalam statement dia juga dia mengenal saya. Jadi kita memang saling kenal. Saya nggak kenal orang terus milih-milih orang. Nggak Saya bukan sembarangan orangnya. ya Pak, nggak sembarangan menilai kalau Nggak lah, ada pengalaman. Pak, terus juga kemarin Bapak sempat men-spill kalau untuk cawapres nih kira-kira ada satu kriteria yang Bapak sebutkan milenial ya Pak ya. Seperti apa tuh Pak? Oh enggak, itu maksud saya milenialnya cawapres itu kan Ganjar ini Sosoknya masih juga. termasuk sosok muda. Ya pertama tentu partainya yang mendukung dia, terutama Bu Mega, tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi Presiden juga sebagai orang partai PDP, sebagai orang yang sudah melaksanakan tugas sebagai Presiden yang juga didukung oleh PDP, tentu juga punya pertimbangan-pertimbangan orang yang selama ini dia ketahui di dalam pemerintahan. Nah, ini perlunya komunikasi instan antara Presiden dengan PDP dan koalisi-koalisi partai yang nantinya bergabung kepada kepada PDP. Karena saya lihat semakin hari ini semakin banyak yang mau bergabung. Ya. Jadi ya itu wajar saja kalau mereka mau bergabung kepada PDP karena memang Ganjar adalah figur yang yang memungkinkan, yang sangat mungkin untuk menjadi seorang presiden. Jadi kalau partai-partai itu cerdas, dia nggak mau ketinggalan. Pasti juga Nantinya akan bergabung. untuk kalau Hanura sendiri
ada rencana untuk memberikan usulan sendiri nggak sih Pak untuk cawapres kepada Bu Mega, kepada PDIP gitu Pak? Kalau bahasa Jawanya itu mbok rumongso biso, ojo rumongso biso gitu. Oh, oke. Ya kan? Jadi jangan merasa bisa ya karena kegagahan, tapi sebetulnya kemampuan kita untuk melakukan hal itu tidak cukup. Serahkan saja pada orang. Kita kan sudah mendukung figurnya. Nah, sekarang masalah wakil kan masalah mereka. Ya kan? Betul. Serahkan langsung ke Satu, PDIP-nya. masalah presiden, calon presidennya sendiri. Kedua, Ganjar dengan Jokowi dan dengan Bu Mega itu nggak bisa dipisahkan. Ya kan? Betul. Tapi yang penting udah dukung Ganjar karena memang tadi secara pengalaman dan juga cukup mengenal kinerja dan karakteristik dari Pak Ganjar sendiri begitu ya Pak? Dan setahu saya, presiden itu memang sejak awal ya, dia Iya. sudah kelihatan sekali mendukung Ganjar. Betul. Wah, jadi kalau umpamanya, kan presiden kita kan orangnya susah ditebak, Betul. ya kan? Ya begini-begini, tapi dia tetap pada prinsipnya itu nggak akan goyang. Kalau Ganjar itu dukungan dia, itu nggak akan goyang. Betul. Ya, Ganjar didukung oleh juga partainya, itu nggak akan goyang. Pak ini tadi kita terlalu serius banget ya Pak. Saya sering dengar elit politik bilang kalau Bapak udah duduk sama Pak Jokowi itu selalu bercanda, selalu ceria. Sebenarnya ngobrolin apa aja sih Pak? Ngobrolin apa aja? Enggak, itulah orang-orang suka ngomong seperti itu. Kan bagaimana ya? Pak Jokowi itu orangnya baik gitu. Mungkin saya sama dia tuh sama. Samanya apa? Sama dari orang susah. Ya, Jokowi orang susah. Saya lebih susah lagi dari Jokowi dulu. Kan saya udah bilang. Hidup saya sampai dia masih tukang kayu. Saya tukang pikul. Kuli pelabuhan. Jadi mungkin ya di touch itu kita punya kesamaan dalam prinsip persahabatan. Saya nggak pernah ngatur apa Pak Jokowi juga nggak pernah ngatur saya. Ya kan? Itulah indahnya persahabatan itu. Tulus berarti ya Pak ya? Ya, saya kira dia tulus. Kenapa? Dia banyak sekali melihat ya bergerak melakukan hal-hal yang kalau ada orang-orang susah itu dia seneng dan dia bantu orang nggak tahu kalau dia bantu. Diam-diam lah istilahnya Ya, sampai orang itu tahu. Jokowi. Jadi dia nggak perlu show, ya. Banyak yang dibesarkan sama dia itu. Kan? Orang yang kena kena hina orang itu selalu dia bela. Cara dia membela nggak ketahuan. Tadi ya unpredictable ya Pak Jokowi itu ya Pak. Tidak Very, bisa very, ditebak. very. Susah itu. Kalau Jokowi saya lihat itu seorang pemimpin yang susah ditebak. Tapi hasilnya selalu ada. Setiap dia mengambil keputusan, pusing orang dibikinnya. Kaget tiba-tiba ya Pak. Oh Pak, ini 2014 Bapak juga cukup berperan dalam kemenangannya Presiden Joko Widodo. Biasanya Pak, kalau orang yang ikut berperan itu suka minta jabatan. Kenapa pertanyaannya selalu, Bapak dapat apa Pak mendukung dia? Karena Bapak Loh. anteng aja juga Pak kelihatannya. Nggak ada Bukan, apa-apa. saya bilang, rezeki saya mungkin ada di tempat saya, bukan di tempatnya dia gitu. Mungkin kalau salah-salah diberikan dari tempat dia, mungkin saya bisa bikin kesalahan. Jadi saya mengerjakan apa yang selama ini saya kerjakan. Ya kurang lebih nggak terlalu cukup hidup ya sudahlah. Sudah cukup Pak. Ya, tapi kepuasan saya turut mendukung seorang presiden yang benar-benar menjadi pilihan rakyat dan pilihan saya. Itu Jokowi. Kalau ditawarin Pak Jokowi sendiri pernah nggak sih Pak? Kamu mau ini nggak atau apa? Aduh, Jokowi itu Nggak menurut seperti saya itu ya, Pak, ya? menurut saya nih, Jokowi itu nggak pernah menawarkan orang, tapi yang ada orang minta-minta kepada dia iya. Tapi bahwa berhasil atau enggak itu, kalau saya nggak yakin kalau Jokowi itu menawarkan. Tapi dia lihat kelakuan-kelakuan orang Nah, yang itu genit-genit dengan jabatan gitu, dia tahu itu. Oh, Jokowi ini pemain juga, bukan sekedar orang turun dari kampung terus nggak ngerti kota gitu.
Atau yang lugu gitu ya Pak? Oh, lugu. Iya, itu yang kata kalimat lugu itu. Lugu, pura-pura kayak nggak tahu apa-apa gitu. Tapi belum you ngomong, dia udah tahu apa sih yang you mau ngomong. Berarti jenius Gila bisa ya tuh. Pak? Jenius bisa dibilang ya Pak? Saya kira iya. Dia termasuk orang jenius yang political will-nya luar biasa untuk sekarang ini. Oke. Berarti Bapak cukup dekat dan emang kalau saya lihat sih sepanjang kalau Bapak di suatu forum ketemu pasti cuma ketawa lagi, pasti itu lagi. Ya. Jangan-jangan Bapak juga suka ngelucu ya Pak? Enggak juga, saya kan bukan pelawak, kan beda sama Cak Lontong. Kalau Cak Lontong tuh dia ketawanya ngakak-ngakak, itu karena lucu. Kalau mas saya kan nggak mungkin ketawanya karena lucu. Ngomongin politik ya Pak? Karena ya kelakuan saya aja mungkin gayanya. Oke, berarti itu tuh yang dikangeni Pak Jokowi ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Soalnya kita sering berdebat-debat di lingkungan kita gitu, kalau dia ada, itu dia kadang-kadang yang TikToknya itu cocok gitu. Oh, ternyata Pak Jokowi juga ini Oh ya? iya. Enggak. Oh jangan salah. Dia ngeledek orang nggak kerasa orang diledek. Bapak pernah diledek gak Pak Jokowi? Oh saya sering diledek tapi saya balas. Jadi Ya, saya pernah dikerjain sama dia. dikerjain apa Pak? Iya. Diajak naik mobil, minta antar, padahal saya waktu itu masih pimpin rapat gitu. Minta antar ke Halim. Sampai di Halim, suruh ikut naik ke pesawat. Sampai di pesawat tutup pintu, terbang ke Medan. Diculik ya Pak? Iya, aduh, bukan diculik lah, tapi dikerjain. Dikerjain Tapi balik nanti satu Pak? waktu saya balas juga, saya mau kerjain dia. Kalau dia udah nggak jadi presiden. Kalau balik ke Solo berarti ya Pak ya? Dan pemilu 2024 Hanura yakin optimis ya Pak bisa menang dan juga mencapai target. Insya Allah. Deal dong Pak kita. Ya. Oke, siap Pak. Kita nantikan ya Pak ya 2024 Ya. pertarungannya seperti apa. Karena udah sama fighternya juga kan Pak. Oke. Pak Oso. Terima kasih banyak Pak Ya. Oso. Sehat selalu.